Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan memvideokan atau mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Mekanisme Pasar dalam Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 2030602176. Di sini saya menyampaikan materi pertama yaitu tentang pengertian pasar. Pasar adalah tempat bertemunya antara penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Dalam Islam, pasar sangatlah penting dalam perekonomian. Pasar telah terjadi pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin dan menjadi sunatullah yang telah dijalani selama berabad-abad. Pasar yang selama ini berkembang di Indonesia hanya tertuju pada upaya pemaksimalan untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya semata dan cenderung terfokus pada kepentingan sepihak. Sistem tersebut nampaknya kurang tepat dengan sistem ekonomi syariah yang menekankan konsep manfaat yang lebih luas pada kegiatan ekonomi, termasuk di dalamnya mekanisme pasar. Dan pada setiap kegiatan ekonomi itu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi azas-azas keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Nahda Salihah, NIM 183062234. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme pasar pada masa Rasulullah. Seperti yang kita ketahui, Nabi Muhammad adalah seorang pedagang profesional yang selalu menjunjung tinggi kejujuran, yang mendapatkan julukan Al-Amin atau yang terpercaya. Terdapat riwayat yang berbunyi, pada saat itu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, tentukanlah harga untuk kita." Beliau menjawab, "Allah itu sesungguhnya adalah penentu harga, penahan, pencurah, serta pemberi rezeki. Aku mengharapkan dapat menemui Tuhanku di mana salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezaliman dalam hal darah dan harta." Dalam hadis ini, dinyatakan bahwa pasar merupakan hukum alam atau sunatullah yang harus dijunjung tinggi. Tak seorang pun yang dapat memengaruhi pasar sebab pasar adalah kekuatan kolektif yang telah menjadi ketentuan Allah. Pelanggaran terhadap pasar, misalnya penentuan harga dengan cara dan karena alasannya tidak tepat, merupakan suatu ketidakadilan atau zalim yang akan dituntut pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Sebaliknya, dinyatakan bahwa penjual yang menjual dagangannya dengan harga pasar adalah laksana orang yang berjuang di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Dalam Al-Quran dinyatakan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu." Quran Surat An-Nisa ayat 29. Agar mekanisme pasar dapat berjalan dengan baik dan memberikan mutual goodwill bagi para pelakunya, maka nilai-nilai moralitas mutlak harus ditegakkan. Secara khusus, nilai moralitas yang mendapat perhatian penting dalam pasar adalah persaingan yang sehat atau fair play, kejujuran atau honesty, keterbukaan atau transparency, dan keadilan atau justice. Nilai-nilai moralitas ini memiliki akar yang kuat dalam ajaran Islam, sebagaimana dicantumkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Untuk itulah Rasulullah telah menetapkan beberapa larangan terhadap praktik-praktik bisnis yang negatif yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang islami. Ada beberapa mekanisme pasar yaitu pada masa Rasulullah. Yang pertama, mekanisme pasar menurut Abu Yusuf. Pemikiran Abu Yusuf tentang pasar dapat dijumpai dalam bukunya Al-Kharaj. Mengenai hal ini, Abu Yusuf dalam kitab Al-Kharaj 1997 mengatakan, tidak ada batasan tertentu tentang murah dan mahal yang dapat dipastikan. Hal tersebut ada yang mengaturnya. Prinsip tidak bisa diketahui. Murah bukan karena melimpahnya makanan, demikianlah juga mahal bukan karena kelangkaan makanan. Murah dan mahal merupakan ketentuan Allah atau sunatullah.
Kadang-kadang makanan sangat sedikit, tetapi harganya mewah. Pernyataan ini secara implisit bahwa harga bukan hanya ditentukan oleh penawaran saja, tetapi juga permintaan terhadap barang tersebut. Bahkan, Abu Yusuf mengindikasikan adanya variabel-variabel lain yang juga turut memengaruhi harga, misalnya jumlah uang beredar di negara itu. Pada dasarnya, pemikiran Abu Yusuf ini merupakan hasil observasi terhadap fakta empiris saat itu, di mana seringkali terjadi melimpahnya barang ternyata diikuti dengan tingginya tingkat harga, sementara kelangkaan barang diikuti dengan harga yang rendah. Yang kedua adalah evolusi pasar menurut Al-Ghazali. Dalam penjelasannya tentang proses terbentuknya suatu pasar, ia menyatakan, dapat saja petani hidup di mana alat-alat pertanian tidak tersedia. Sebaliknya, pandai besi dan tukang kayu hidup di mana lahan pertanian tidak ada. Namun secara alami mereka akan saling memenuhi kebutuhan masing-masing. Dapat saja terjadi tukang kayu membutuhkan makanan, tetapi petani tidak membutuhkan alat-alat tersebut. Keadaan ini menimbulkan masalah. Oleh karena itu, secara alami pula orang akan terdorong untuk menyediakan tempat penyimpanan alat-alat di satu pihak dan penyimpanan hasil pertanian di pihak lain. Tempat inilah yang kemudian didatangi pembeli sesuatu kebutuhan masing-masing, sehingga terbentuknya pasar. Dari pernyataan tersebut, Al-Ghazali menyadari kesulitan yang timbul akibat sistem barter yang dalam istilah ekonomi modern disebut double conceding, dan karena itu diperlukan suatu pasar. Al-Ghazali tidak menolak kenyataan bahwa mencari keuntungan merupakan motif utama dalam perdagangan, namun ia memberikan banyak penekanan kepada etika dalam bisnis, di mana etika ini diturunkan dari nilai-nilai Islam. Sekian dari saya, terima kasih. Mekanisme pasar menurut Ibnu Khaldun 1332 sampai dengan 1382 Masehi. Pemikiran Ibnu Khaldun tentang pasar termuat dalam buku yang monumental Al-Muqaddimah, terutama dalam bab harga-harga di kota-kota. Ia membagi barang-barang menjadi dua kategori, yaitu barang pokok dan barang mewah. Menurutnya, jika suatu kota berkembang dan jumlah penduduknya semakin banyak, maka barang-barang pokok dan akan menurun, sementara harga barang mewah akan menaik. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penawaran bahan pangan dan barang pokok lainnya, sebab barang ini sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang, sehingga pengadaannya akan diprioritaskan. Sementara itu, harga barang mewah akan naik sejalan dengan peningkatan gaya hidup yang mengakibatkan peningkatan pemerintahan barang mewah ini. Ini disebabkan Ibnu menjelaskan pengaruh pemerintah dan penawaran terhadap tingkat harga secara lebih rinci. Ia juga menjelaskan pengaruh persaingan di antara konsumen dan peningkatan biaya-biaya akibat perpajakan dan pungutan-pungutan lain terhadap tingkat harga. C. Peranan pemerintah dalam mengawasi pasar. Untuk lebih menjamin berjalannya mekanisme pasar secara sempurna, peranan pemerintah sangat penting. Rasulullah SAW sendiri telah menjelaskan fungsi sebagai market supervisor atau al-hisab, yang kemudian banyak dijadikan acuan untuk peran negara terhadap pasar. Menurut Al-Mawardi, eksistensi dan peranan al-hisab berangkat dari firman Allah, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan umat menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam bukunya Al-Hisab fil Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan al-hisab pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Al-Mawardi mendefinisikan al-hisab sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari al-hisab menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan al-ma'ruf,
dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Sementara itu dengan bahasa yang berbeda tetapi bermakna sama. Dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Dalam bukunya Al-Hisab fil Islam, Ibnu Taimiyah banyak mengungkap tentang peranan al-hisab pada masa Rasulullah SAW. Rasulullah SAW sering melakukan inspeksi ke pasar untuk mengecek harga dan mekanisme pasar. Al-Mawardi mendefinisikan al-hisab sebagai lembaga yang berfungsi untuk memerintahkan kebaikan sehingga menjadi kebiasaan dan melarang hal yang buruk ketika hal itu telah menjadi kebiasaan umum. Sementara tujuan dari al-hisab menurut Ibnu Taimiyah adalah untuk memerintahkan apa yang disebut sebagai kebaikan al-ma'ruf dan mencegah apa yang secara umum disebut sebagai keburukan al-munkar di dalam wilayah yang menjadi kewenangan pemerintah untuk mengatur mengadili dalam wilayah umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Sementara itu dengan bahasa yang berbeda tetapi bermakna sama. Muhammad Al-Mubarak menyatakan bahwa Al-Hisbah merupakan fungsi kontrol dari pemerintah melalui kegiatan perorangan yang khususnya memiliki gerakan bidang moral, agama, dan ekonomi dan secara umum berkaitan dengan kegiatan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat. Al-Hisbah tetap banyak didirikan sepanjang bagian terbesar dunia Islam, bahkan di beberapa negara institusi ini tetap bertahan hingga awal abad ke-20 Masehi. Selama periode dinasti Mamluk Al-Hisbah memiliki peranan penting, terbukti dengan sejumlah kemajuan ekonomi yang dicapai pada masa itu. Pada pemikiran ekonomi Islam kontemporer, eksistensi Al-Hisbah seringkali dijadikan acuan bagi fungsi negara terhadap perekonomian, khususnya dalam pasar. Namun, elaborasi Al-Hisbah dalam kebijakan praktis ternyata terdapat berbagai bentuk. Beberapa ekonomi berpendapat bahwa Al-Hisbah akan diperankan oleh negara secara umum melalui berbagai institusinya. Jadi Al-Hisbah melekat pada fungsi negara dalam pasar dan tidak perlu membentuk lembaga khusus. Sementara itu, sebagian lainnya berpendapat perlunya dibentuk lembaga khusus yang bernama Al-Hisbah. Jadi, Al-Hisbah adalah semacam polisi khusus ekonomi. Bahkan lembaga ini merupakan suatu agen independen sehingga terlepas dari kepentingan kelompok tertentu atau pemerintah itu sendiri. Namun, dengan melihat fungsi Al-Hisbah yang luas dan strategis ini, adanya suatu independensi Al-Hisbah tampaknya kurang realistis. Fungsi Al-Hisbah akan melekat pada fungsi pemerintah secara keseluruhan, di mana dalam teknis operasionalnya akan dijalankan oleh kementerian, departemen, dinas, dan lembaga lainnya terkait. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari makalah kelompok kami ini adalah ekonomi Islam memandang bahwa pasar, negara, dan individu berada dalam keseimbangan. Tidak boleh ada subordinat sehingga salah satunya menjadi dominan dari yang lain. Pasar dijamin kebebasannya dalam Islam. Pasar bebas menentukan cara-cara produksi dan harga, tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Tetapi, oleh karena sulitnya ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil dan distorsi pasar yang sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak, maka Islam membolehkan adanya intervensi pasar oleh negara untuk mengembalikan agar pasar kembali normal. Pasar yang dibiarkan berjalan sendiri tanpa ada yang mengontrol ternyata telah menyebabkan penguasaan pasar sepihak oleh pemilik modal, penguasa infrastruktur, dan pemilik informasi. Asimetrik informasi juga menjadi permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh pasar. Negara dalam Islam mempunyai peran yang sama dengan pasar.
Tugasnya adalah mengatur dan mengawasi ekonomi, memastikan kompetisi di pasar berlangsung dengan sempurna, informasi yang merata, dan keadilan ekonomi. Perannya sebagai pengatur tidak lantas menjadikannya dominan, sebab negara sekali-sekali tidak boleh mengganggu pasar yang berjalan seimbang. Perannya hanya diperlukan ketika terjadi distorsi dalam sistem pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam dapat dirujuk kepada hadis Rasulullah SAW. Dengan demikian, Islam jauh mendahului Barat dalam merumuskan konsep mekanisme pasar. Konsep mekanisme pasar dalam Islam selanjutnya dikembangkan secara ilmiah oleh beberapa ulama sepanjang sejarah, mulai dari Abu Yusuf Al-Ghazali, Ibnu Taimiyah, Ibnu Khaldun, dan sebagainya. Para ulama tersebut telah membahas konsep mekanisme pasar secara komprehensif. Mereka telah membahas kekuatan supply and demand. Kajian mereka juga telah sampai pada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar. Dalam ekonomi Islam, harga ditentukan oleh kekuatan supply and demand. Jika terjadi distorsi pasar, maka pemerintah boleh intervensi pasar, namun ekonomi Islam menentang adanya intervensi pemerintah dengan peraturan yang berlebihan saat kekuatan pasar secara bebas bekerja untuk menemukan harga yang kompetitif. Baiklah, sekian penjelasan dari makalah kelompok kami. Apabila ada salah dalam menjelaskan atau kurang dalam makalah kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.